Jadi pada waktu itu malam Jumat, posisi saya kebangun di jam 2 malam. Tiba-tiba bel bunyi, Kak. Ting nong sekali. Aku pikir ada tamu. Tapi aku lihat ke bawah, nggak ada orang. Aku posisi jam mau tidur, seperti biasalah jam 9-an. Aku mau turun ke bawah. Posisi di bawah memang karena udah kosong, nggak ada bapak, nggak ada mama kan, semua di atas, di lantai atas. Itu sekali-kalinya aku ngeliat mukanya hancur, banyak kayak luka begitu bang. Tapi dia ngeliriknya yang kayak tajam gitu loh, gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Capslock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang pastinya bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Kak. Ya, halo. Siapa namanya nih Kak? Nama aku Lia. Kak Lia. Iya. Oke, tinggal di mana Kak Lia sekarang nih? Sekarang di Bekasi. Oh Bekasi. Bekasinya mana nih? Bekasi Selatan. Oh Bekasi Selatan. Mungkin di sini ada warga Bekasi Selatan. Sapa-sapa nih Kak. Halo, yang Bekasi. Gimana kabarnya? Bekasi gimana? Lagi musim apa di sana? Musim apa ya? Musim panas kali. Musim panas. Musim panas banget. Sama di sini berarti. Panas hujan Iya, ya. begitu. Dan ini kejadian waktu itu di Bekasi atau di mana Kak? Waktu itu masih tinggal di Cirebon ya. Oh Cirebon. Iya. Oke, berarti kejadian di Cirebon nih. Di Cirebon. Jawa Barat berarti Jawa ya. Barat juga. Oke, siap. Dan sekarang Kakak tinggal di Bekasi. Di Bekasi. Oke, siap. Dan kita terima kasih ya kali ya nyempetin waktunya nih jauh-jauh dari Bekasi datang ke sini. Oke, siap, tahan dulu Kak ya. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Nah, yang nonton sambil rebahan di kamar, jangan lupa tuh lampu kamarnya dimatiin biar makin syahdu. Langsung aja kita merinding syahdu. Aduh, maaf ya teman-teman, agak meriang sedikit. Wah. Gimana kali ya kisah pengalamannya nih? Jadi waktu itu saya masih duduk di bangku SMA nih Kak ya. Kelas berapa tuh? Sekitar kelas 3 lah. Kelas 3 Kelas ya? 3. Nah waktu itu tuh kita masih tinggal di perkampungan sih. Masih di rumah-rumah biasa. Bapak saya seorang kontraktor. Waktu itu alhamdulillah kita punya rezeki lebih. Akhirnya Bapak ambil rumah tuh di komplek perumahan. Daerah Cirebon. Daerah Cirebon juga. Memang perumahannya masih baru karena wilayahnya juga masih banyak kebun-kebun begitu ya. Akhirnya kita ambil perumahan di situ. Nah, setelah itu sekitar berapa bulan kemudian kita pindah ke sana. Itu udah tahap proses pembangunan ya, renovasi gitu, direnovasi. Kita pindah ke sana, area depan untuk kita tinggal sudah bisa ditempatin. Nah, untuk area yang belum jadi itu mungkin di sekitar dapur, Kak. Iya. Saya tuh tinggal di sana sama orang tua, sama kakak. Berempat berarti ya, berempat kita tinggal. Nah, ini perumahannya ini waktu itu ada berapa rumah kira-kira? Kalau untuk area depan itu sebenarnya belum begitu banyak. Karena memang itu perumahan baru semua, masih tahap pembangunan lah gitu. Memang kita pindah pun posisinya itu masih dalam pembangunan semua. Jadi yang satu deret itu hanya 5 apa 6 rumah lah. Ke belakangnya masih kosong, masih tanah-tanah kosong begitu. Kebun-kebun lah, masih kebun-kebun. 50% rumah itu jadi, kita tinggal di situ. Nggak ada kejadian apa-apa awalnya. Biasa normal-normalnya orang kita tinggal di rumah baru ya. Memang masih agak-agak aneh mungkin rumah baru kan. Cuma sekitar berapa hari berapa minggu lah kalau nggak salah setelah kita tinggal di situ, area dapur itu kan belum beres dibangun tuh Kak. Belum beres dibangun dan kebetulan memang di dapur itu kan ada perabot-perabot tukang begitu. Jadi posisinya saya kebangun waktu itu malam-malam Kak, sekitar jam 12 ya. Saya bangun, saya ambil minum. Saya lihat pintu dapur tertutup. Terus tiba-tiba kayak suara barang jatuh gitu. Di mana tuh? Di area dapur yang belum jadi itu.
Iya, iya. Akhirnya sekali ada suara kayak ember jatuh, aku masih diem. Iya, iya. Kedua kali ada suara kayak perabot-perabot tukang gitu yang saling benerang kayak gitu kan. Karena penasaran Kak, aku coba samperin lah. Aku buka pintu, tapi posisi barang-barang itu masih seperti semula. Nggak ada yang kayak berantakan atau gimana gitu. Tapi suaranya tuh kayak gumbrang jatuh gitu. Kenceng banget. Kayak orang dilempar gitu. Iya, iya. Terus aku pikir mungkin tikus gitu kan. Akhirnya aku tutup pintu, tinggal lah gitu biasa. Masuk lagi ke kamar. Besoknya nggak ada kejadian yang aneh, masih biasa aja. Selang 2 hari kemudian, setiap malam aku bangun gitu atau ke kamar mandi di jam-jam 11 malam lah gitu. Bunyi lagi di area dapur. Sepertinya sama. Iya, suara ember jatuh, suara apa itu, sendok-sendok semen lah yang saling kayak tabrakan gitu barang-barang di dapur gitu. Karena yang saking penasarannya banget gitu Bang, aku samperin tuh, aku buka kan ke pintu dapur, dilihat tapi posisi masih sama, nggak ada barang yang berantakan sama sekali gitu. Iya, iya. Sampai akhirnya saking aku penasarannya banget, aku tungguin Bang, aku tungguin aja gitu, ini apa sih sebenarnya yang berisik di dapur. Gak lama kemudian setelah pintu ditutup dapur, bunyi lagi sama seperti itu. Suara apa tuh ya Kak? Suara ember lagi kayak orang dibanting-banting. Kan ada tuh ember-ember kayak adukan begitu ya Bang ya. Iya, iya. Nah di situ tuh saya udah mulai tegang kan Bang ya. Jam segini ngedengar suara barang-barang jatuh yang kayaknya aneh aja gitu. Kok dari tadi nggak berhenti-berhenti gitu loh Bang. Mau disamperin lagi tapi saya takut kan. Iya, iya. Akhirnya saya lebih milih posisi aman dong, saya lari ke kamar. Tapi selama di kamar itu saya tetap nggak bisa tidur karena di dapur itu masih tetap ada suara-suara. Tapi orang tua nggak ada yang dengar? Nggak ada, cuma aku doang yang dengar. Terus? Nah setelah itu aku tidur, akhirnya lama-lama bisa ketidur juga, tidur lagi. Pagi-pagi bangun, aku coba tanya sama orang rumah, semalam apa ya Mah yang berisik di dapur gitu. Tapi mama bilang, orang nggak ada suara apa-apa katanya. Tapi tadi malam aku minum ada loh Mah, sampai aku samperin loh ke dapur gitu. Aku lihat apa ya di dapur, tapi nggak ada Mah, nggak ada yang berantakan. Mama bilang, mungkin tikus, kata mama gitu. Jadi pada saat itu, kalaupun berapa kali aku denger gitu ya Bang, selama beberapa hari misalnya ada suara-suara seperti itu tuh, aku anggap ya udahlah mungkin tikus atau apa gitu. Nggak terlalu dipikirin lah gitu. Nah ini rumah kakak ini berapa lantai Kak waktu itu? Waktu itu karena belum jadi, memang mau dibikin 2 lantai, posisi atas memang belum jadi Bang. Berarti baru 1 lantai ya? Iya, baru 1 lantai. Setelah sudah berapa bulan, nggak ada kejadian-kejadian yang aneh, biasa-biasa aja lah, mungkin hanya di area dapur aja sih, itu pun hanya sesekali, berapa hari sekali ada terdengar begitu. Setelah rumah sudah full renov, beres gitu, pindahlah aku di kamar atas. Jadi di atas itu posisi ada 3 kamar, 1 kamar kakak, 1 kamar aku, satunya lagi kamar tamu. Jadi posisi kamar itu ngejejir, ini 2, ini 1, tengah itu depan kamar itu kayak space untuk ruang keluarga gitu Bang. 1 malam tuh, jadi memang di rumah itu dibikin kayak tempat ngumpul teman-teman kakak karena kita punya bikin pemancar radio begitu Bang. 1 malam teman-teman kakak ngumpul, aku udah tidur, posisi udah malam. Jadi posisinya tuh di depan kamar aku tuh teras depan gitu lah ya. Dulu masih zaman ada parabola di atas genteng gitu kan. Waktu itu teman kakak ngelihat 1 perempuan lagi duduk di deket parabola. Posisinya dia ngebelakangin. Kalau tidak salah sih warna bajunya merah, rambutnya panjang. Tapi dia posisinya seperti orang lagi nunduk begini, rambutnya panjang. Dia pikir aku gitu. Akhirnya dia panggil-panggil, Neng, ngapain? Katanya. Kaget, siapa itu? Kaget gua. Kok bergerak anjir. Jadi pas posisi melihat perempuan itu dia pikir aku kan, ngapain malam-malam sekitar jam 1 malam lah waktu itu. Karena memang mereka lagi begadang kan bikin pemancar radio itu. Aku dipanggil tuh, Neng, ngapain? Katanya di situ nih udah malam, kamu bukannya tidur nongkrong aja. Tapi dia tetap dengan posisi begitu. Waktu dia manggil itu, aku
Aku keluar dari pintu kamar, meminum biasa tengah malam. Dia ngelirik, loh ini kamu? Itu begitu ngeliat ke depan udah nggak ada. Yang di parabola itu udah nggak ada yang duduk. Aku tanya, kenapa? Aku bilang gitu. Terus kata teman kakak, lah itu tadi siapa yang duduk di situ? Emang siapa? Aku bilang gitu. Terus kata dia, tadi ada perempuan pakai baju merah lagi duduk. Emang waktu itu posisi rambut aku juga panjang, Kak. Jadi dia pikir aku kan gitu. Enggak, aku dari tadi nggak keluar kamar loh, aku tidur. Aku bilang gitu. Dia udah kayak orang bingung, tapi mungkin mau cerita, takutnya aku takut gitu loh, Kak. Akhirnya aku biasa turun ke bawah, naik lagi ke atas. Dia masih posisi di depan pintu. Sosoknya itu? Enggak, temen kakak aku masih berdiri di depan pintu karena masih penasaran gitu. Aku bilang gini, ngapain masih aja di situ? Enggak, itu yang tadi siapa katanya. Lah nggak tahu, aku dari tadi di kamar loh Kak, aku bilang gitu. Setelah itu aku masuk, tidur biasa. Besoknya kita ngobrol biasa kan, suka ketemu lagi. Barulah dia cerita. Jadi sebelumnya tuh, sebelum dia lihat perempuan itu duduk, dia ngedenger kayak ada suara, bukan nangis ya Kak, lebih ke gitu, tapi lembut banget suaranya gitu. Dia pikir aku lagi nyanyi, senandung kayak gitu kan. Terus dia pikir, ini anak ngapain tengah malam di situ gitu kan. Makanya dia akhirnya masih kepikiran, dia cerita tuh. Jadi sebenarnya waktu tadi malam itu aku tuh ngedenger ada orang kayak lagi senandung kayak gitu, tapi suaranya pelan. Makanya saya kira kamu, katanya gitu. Tapi aku nggak kemana-mana loh Kak, dari malam aku udah tidur, dari jam 8 malam aku udah tidur. Jadi aku sama sekali nggak ngapa-ngapain, nggak keluar kamar. Dan perempuan satu-satunya yang ada di rumah itu cuma aku. Selain ibu aku di bawah kan tidurnya gitu. Terus dia bilang, nggak, gue nggak mau lagi dah nongkrong lagi di depan, katanya gitu. Sekali itu kejadian itu. Setelah dari situ nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Dan pada satu malam itu ceritanya kita tuh dulu, zaman dulu tuh bel pintu itu kita punya bel masing-masing Kak. Jadi seperti remote. Dalam jarak 5 meter sebelum nyampe rumah itu kita bisa pencet bel. Jadi orang rumah bisa ada yang keluar untuk bukain pagar gitu. Yang pegang kunci remote itu cuma aku, kakak aku sama bapak. Satu malam itu kejadiannya pas malam Jumat. Posisi jam 12 malam. Kita memang belum tidur karena baru beres siaran radio ya. Di situ habis pada nongkrong. Posisi aku di teras atas. Kita nongkrong bertiga dengan teman kakak. Tiba-tiba bel bunyi Kak. Ting nong sekali. Aku pikir ada tamu. Tapi aku lihat ke bawah nggak ada orang. Karena kelihatan kan dari teras atas itu. Sampai 2 kali ting nong gitu lagi. Bapak teriak ke bawah. Itu ada tamu katanya. Siapa malam-malam yang namu? Diteriakin lah dari atas. Aku bilang, nggak ada siapa-siapa dari atas. Dilihat nggak ada siapa-siapa. Sampai ketiga kali bunyi lagi, ting nong gitu. Saling tuduh lah antara aku dengan kakak. Kamu yang mainan remote? Enggak, remote aku ada loh di kamar. Aku bilang gitu. Remote aku juga ada ini di sini, nggak aku mainin. Bapak kali, nggak mungkin lah kalau bapak udah marah-marah tadi nanyain begitu. Sampai ketiga kali, 4 kali masih bunyi lagi. Ting nong lagi. Udah bingung aja Kak. Kok ini bisa bunyi sementara remote kita tuh ada di meja semua. Nggak ada yang pegang. Mungkin bapak kesel waktu itu. Keluarlah bapak tuh di teras rumah depan. Sambil dia begini. Terus dia marah-marah. Kamu nggak usah ganggu-ganggu, ini udah tengah malam ya, katanya gitu. Awas kalau sekali lagi pencet-pencet bel, ganggu-ganggu lagi. Pokoknya saya nggak suka, katanya gitu. Tapi bapak ngomong sendiri gitu? Sendiri. Jadi mungkin pemikiran bapak tuh ada orang iseng gitu loh Kak. Nggak pemikiran ke situ. Baru selang berapa menit, nggak berapa menit mungkin ya, masuk sambil tutup pintunya agak kenceng, dor gitu kan. Itu bel pintu, ting nong ting nong ting nong ting nong, nggak berhenti Kak. Dan posisi aku di teras ngelihat begitu memang tidak ada orang sama sekali. Tapi suaranya bunyi terus? Bunyi terus, nggak berhenti. Sampai aku cek remote, kan kalau dia bunyi itu pasti nyala merah ya. Nggak ada sama sekali nyalanya. Akhirnya aku bingung dong. Udah tegang aja itu semua satu rumah. Itu sampai ngelihat di teras depan tuh sampai begini nih, sampai udah saling lirik-lirikan. Ini kenapa nggak berhenti? Saking kita takut Kak.
cabut lah itu si kan kayak pakai colokan listrik gitu. Cabut lah itu bel. Terus dari bapak situ bilang udah nggak usah pakai remote lagi katanya sekarang. Itu kejadian malam itu sekali udah. Tapi waktu itu sosoknya nggak nampakin ya? Nggak ada. Cuman iseng aja. Iseng aja mencet bel. Cuma ya itu durasinya nggak berhenti dia mencet bel tengah malam itu. Udah selang dari situ aktivitasnya biasa lagi. Saya ke sekolah. Cuma semenjak itu tuh di sekolah tuh posisi saya kayak ada hal-hal yang aneh aja. Kayak misalnya kayak di jam pelajaran gitu kan. Namanya di jam pelajaran itu kan pasti sepi ya. Namanya kita lagi belajar, kita apalagi di dalam kelas. Jadi kalau aku posisi nutup mata begini, kadang kan kita lelah ya lagi belajar kan, nutup mata. Itu kuping berisik. Kayak ada yang bukan ngajak ngobrol ya, kayak ada yang ngobrol rame kayak di pasar, tapi lebih dominan suara perempuan. Kayak orang ngobrol. Tapi kalau aku bangun, aku lihat kanan kiri kayak gitu, nggak ada orang. Maksudnya nggak ada yang ngobrol, memang mereka lagi fokus. Tapi setiap aku begini, ada lagi tuh suara. Jadi itu berlangsung selama di jam pelajaran sekolah. Tapi hanya pada aktivitas kalau kita lagi sepi lah, maksudnya lagi nggak ada orang ngobrol, itu pasti ada. Jadi paling kejadian yang aneh-anehnya tuh kalau aku lagi di luar rumah cuma suara perempuan itu aja kayak lagi ngobrol-ngobrol begitu. Terus udah seperti biasa lagi aku pulang ke rumah. Nah, selang beberapa bulan kemudian rumah sudah beres renov. Udah full total? Full total sudah. Tapi penghuni yang lain gimana tuh? Udah kebangun semua rumah atau beberapa aja? Enggak, masih. Jadi posisinya tuh waktu itu memang cuma rumah aku yang tingkat, Kak. Yang lain masih perumahan asli gitu. Iya. Jadi pada waktu itu malam Jumat posisi saya kebangun di jam 2 malam. Karena memang saya tiap malam tuh harus bangun gitu loh, Bang. Kenapa? Kalau nggak minum, buang air kecil. Jadi memang saya kayak rutinitas aja tiap malam saya harus bangun gitu. Sama kan. Berarti kebiasaan. Gitu. Iya. Akhirnya saya turun tangga biasa, saya ambil minum. Itu setengah sadar ya, Bang. Namanya orang bangun tidur itu kan masih belum kumpul lah, nyawanya belum kumpul. Iya. Saya baru pegang gelas, saya buka kulkas. Saya dengar suara langkah di arah tangga. Jadi posisi tangga itu di depan pintu dapur. Ini pintu dapur, ini tangga. Saya posisi itu sekitar 7 apa 8 langkah dari tangga itu. Posisinya menghadap ke tangga. Saya minum. Belum berapa lama saya minum, saya pegang gelas. Saya ngedengar suara langkah kayak orang lagi baris. Tapi barisnya pelan, bukan baris yang breg kayak gitu, bukan. Kayak orang langkah kaki 1, 2, 1, 2, tapi dia slow, alunannya slow gitu. Nggak lama baru saya minum 1 tegukan, keluarlah tuh dari pintu dapur, Bang. Jalan dulu 1, dia naik tangga pelan-pelan. Yang saya lihat itu sosoknya tinggi, hitam, pakai jubah panjang, ada tutup kayak kupluknya gitu. Tapi saya nggak lihat posisi muka. Iya. Karena mereka kan jalannya ke depan. Saya pikir cuma 1. Ternyata di belakangnya ada yang ngikutin lagi, Bang. Sekitar 5 orang. 5 orang lah kayaknya lebih mungkin ya. Karena saya masih blank waktu itu. Mereka jalan ke arah tangga. Tapi jalannya nggak yang buru-buru naik tangganya. Slow banget gitu. Itu antara saya masih mikir, ini apa ya? Ini bener apa enggak sih? Gitu. Ada orang jalan. Tapi saya nggak tahu mereka kan itu siapa gitu. Naik ke atas, saya masih liatin sampai mereka udah semua naik, baru saya setengah sadar. Saya pikir, itu tadi apa yang saya lihat gitu kan. Saya mau naik udah takut, Bang. Maksudnya, saya nggak pernah lihat mereka, saya nggak tahu di sini ada tamu selain teman-teman kakak saya, dan dengan kostum mereka yang hitam, panjang, pakai kupluk, badannya agak-agak besar semua. Saya naik tangga. Saya coba ikutin dari belakang. Nggak lama setelah itu, sambil saya pelan-pelan, agak sedikit takut ya, Bang. Takutnya begitu saya nongol, mereka ada gitu di depan. Karena posisi tangga itu begitu begini naik itu langsung ruangan. Jadi saya takutnya begitu saya nongol, mereka udah ada di situ. Tapi begitu saya pelan-pelan naik ke atas, kosong. Nggak ada satupun itu makhluk yang tadi saya lihat. Wah, gila. Semua pokoknya
clear lah, ruangan tuh clear, nggak ada satupun orang. Saya lari tuh ke kamar bang, udah saya nggak bisa ngapa-ngapain, takut lah, panik lah gitu. Saya mau lari-lari ke kamar kakak saya dikunci gitu kan, turun lagi ke bawah saya nggak berani, akhirnya saya paksain untuk tidur. Bisalah saya agak menjelang subuh, kalau nggak salah saya masih belum ketidur juga, saya dengar suara langkah kaki lagi turun tangga. Turun tangga dari ruangan atas turun lagi ke bawah. Suaranya masih sama kayak tadi, rapih. Satu, tapi bukan satu orang suara langkahnya. Itu menjelang subuh jam 4-an mereka turun. Saya masih nggak mau keluar dari waktu itu sampai matahari keluar, baru saya berani turun. Saya turun, saya lihat ibu saya lagi aktivitas di dapur. Saya tanya, "Mah, tadi malam dengar nggak suara orang jalan?" Kata saya gitu. Mama saya bilang nggak ada suara apa-apa. Emang kamu kenapa? Saya masih belum berani cerita bang, karena saya pikir takutnya itu halusinasi saya gitu kan. Sampai dari kejadian malam itu, besoknya saya masih aktivitas biasa lagi. Tiap malam saya kebangun lagi, karena saya punya pengalaman kemarin malamnya ada kejadian seperti itu, saya agak-agak takut dong jadinya bang mau turun di jam-jam segitu. Saya pikir ntar aja lah jam 3, mungkin jam aman menjelang subuh, saya bilang gitu. Saya masih tahan bang, ke bawah juga minum saya tahan, saya haus kayak gimana pun, karena saya masih trauma, karena saya ngelihat sosok itu. Jam 3 saya turun, saya buka pintu pelan-pelan, aman semua, lampu, memang lampu digelapin kan, posisi malam. Saya turun, nggak ada kejadian apa-apa, saya minum, baru saya minum 1 tegukan, turunlah mereka dari atas. Sama seperti kemarin, sekitar 5 apa 6 orang turun dari, bukan posisi naik ya, posisinya turun mereka. Satu turun. Itu saya benar-benar real sadar karena saya masih nyadar kejadian kemarin gitu kan. Saya perhatiin, sambil itu gelas nggak saya lepas, masih saya pegang. Saya perhatiin mereka turun, menghilangnya di belakang pintu dapur. Jadi begitu tangga turun, langsung pintu dapur ke arah keluar kan, itu ke arah halaman luar gitu. Itu mereka hilangnya di situ. Itu baru akhirnya saya sadar, ternyata mereka tuh dari tadi sudah di atas. Jadi selama beberapa kali saya ngalamin, setiap malam saya melihat yang begitu-begitu setiap saya minum. Memang sih nggak setiap malam ya bang ya, mungkin karena lagi pasnya aja saya ngelihat gitu. Jadi akhirnya saya mikir, oh mungkin mereka datang di jam 12 malam dan pulang di jam 3 menjelang subuh gitu, jam 3 jam 4 menjelang subuh itu pasti mereka turun. Sampai berbulan-bulan saya belum berani cerita bang. Sama siapa nih? Sama orang rumah saya belum berani cerita. Yang saya pikir, saya takutnya orang rumah takut dengan cerita saya, atau mungkin mikirnya kamu orang cerita atau halusinasi, mungkin begitu. Akhirnya satu waktu ada saudara saya, waktu itu dia berkunjung ke rumah di hari Minggu. Hari Minggu dia datang jam 3 sore, kita ngobrol biasa. Jadi kebetulan saudara saya ini agak peka sama hal-hal yang mistis lah begitu ya bang ya. Terus kita ngobrol, saya belum berani cerita. Posisi dia tuh tidurnya memang maunya di ruang tengah atas. Nah ini saudara kakak ini cewek atau cowok? Cowok. Bapak atau abang-abang? Masih abang-abang lah. Abang-abang. Masih remaja juga, waktu itu posisi kita sama-sama remaja karena sepupu kan gitu. Nah udah gitu, dia tidur di situ tiap malam. Hari pertama dia tidur, saya kebangun lagi biasa kan di jam 2 malam itu. Saya lihat dia lagi duduk, tapi dia cuma senyum-senyum aja, cuma nanya, mau mana, mau minum. Sambil turun dari tangga dia bilang, hati-hati katanya gitu. Lah, gue cuma mau minum, kenapa mesti hati-hati? Tapi dia cuma ketawa. Terus dia bilang, cepet kalau udah minum naik lagi ke atas, jangan lama-lama di bawah katanya gitu. Terus habis minum seperti biasa, saya naik lagi ke atas bang. Saya masih lihat dia posisi di situ, duduk di, ada kursi di situ, lagi ngerokok. Dia bilang, saya bilang, kamu nggak tidur, ini udah malam. Enggak, ntar aja kalau udah mau pagi, kata dia gitu. Terus sudah saya masuk kamar, saya tidur kayak biasa, agak tenang karena saya pikir ada orang bang di ruang tengah. Saya nggak kepikiran yang kemarin saya lihat itu, saya udah nggak ngebayangin karena saya pikir ada orang di tengah, ada apa-apa saya bisa teriak gitu kan. Udah sampai saya bangun pagi. Dia nanya tuh ke saya pagi-pagi, aman tadi malam katanya. Aman? Emang kenapa? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, nggak apa-apa.
Tapi saya penasaran Bang dengan dia bilang nggak apa-apa kan, karena saya tahu dia nih orang yang sensitif sama hal-hal begitu. Akhirnya saya punya keberanian. Gue mau ngobrol dong, gue bilang gitu. Terus ngobrol apaan sambil ketawa-ketawa. Mungkin dia udah tahu apa yang mau saya ceritain gitu kan Bang. Akhirnya yaudah ntar di atas deh kita ngobrol. Duduklah kita di atas tuh Bang. Itu posisi pagi hari, jadi nggak tegang-tegang banget lah gitu. Saya ceritain, jadi gini udah berapa hari ini nih saya sering ngeliat ada yang naik ke atas, posisinya dia berjubah, matanya merah, terus ada tutupannya kayak gitu. Tapi saya belum yakin banget sih dengan face mukanya kayak apa. Itu hanya sekelibat aja saya lihat, saya bilang gitu. Terus dia ketawa, dia bilang, berapa orang yang kamu lihat? Sekitar 5 apa 6 orang lah Terus dia tanya, kamu lihatnya di jam berapa? Ini saya berani diri, saya cerita. Saya tuh tiap lihat dia tuh di jam 12 malam dan menjelang subuh jam 4. Jam 12 malam mereka naik, jam 4 subuh mereka pulang. Terus dia ketawa, dia cuma bilang nggak apa-apa. Mereka di sini juga cuma hanya berkumpul katanya gitu. Cuma berkumpul? Berkumpul. Akhirnya saya kan penasaran dong Bang. Saya tanya, kok kamu tahu jangan asal nih ngomong nih, bener lihat apa gimana, apa tahu apa yang saya ceritain, saya bilang gitu. Terus dia sambil kata-kata, enggak, saya cuma ngasih tahu kamu katanya. Mereka di sini nggak akan ganggu, jadi kalaupun kamu ngelihat, mereka cuma berkumpul, nggak akan ganggu kamu. Akhirnya karena saya makin penasaran tuh Bang, saya tanya, udah gini deh ceritain deh, yang kamu tahu apa soal mereka. Karena terus terang, saya belum pernah cerita apapun ini ke siapapun, ke orang rumah. Saya cuma berani cerita ke kamu karena kamu yang mulai duluan. Akhirnya dia ngomong, semalam itu waktu kamu turun mereka ada. Mereka lagi berkumpul. Berkumpulnya itu ngebentuk lingkaran di posisi tengah rumah ini. Tapi kamu nggak sadar kalau mereka ada karena kamu nggak tahu kan gitu. Dan waktu kamu bilang pas kamu minum di bawah mereka turun, itu memang mereka sudah selesai, mereka turun seperti biasa. Nah terus akhirnya saya tanya, kamu komunikasi sama mereka? Enggak. Tapi kenapa kamu tahu kalau mereka lagi berkumpul atau lagi udah selesai? Saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang, mereka nggak bisa diajak ngobrol. Maksudnya nggak bisa diajak ngobrol tuh, mereka tidak menjelaskan untuk apa mereka di situ. Yang jelas katanya mereka datang itu hanya untuk berkumpul, membentuk lingkaran. Setelah itu selesai turun. Jadi aktivitas mereka tuh cuma itu gitu. Nggak ada yang macam-macam apa megang benda atau yang lain, nggak. Setelah dapat penjelasan itu agak tenang lah Bang. Maksudnya oke lah, tidak mengganggu gitu kan. Udah. Jadi dia datang kan waktu itu hari Minggu. 3 hari kemudian, berarti hari Rabu, dia mau pulang tuh, izin pamit pulang. Dia pulang sore. Terus dia bilang ke aku gini, aku pulang ya. Nanti kalau kamu lihat lagi yang begitu, jangan disapa, jangan ditanya, jangan ditegur. Biarin mereka aktivitas seperti biasanya, anggap kamu nggak pernah lihat, katanya gitu. Aku tanya dong, kepentingan mereka apa? Maksudnya nampakin di depan aku doang gitu loh Kak. Karena kalau di depan orang-orang belum pernah ada yang cerita gitu, kayak mama, bapak, nggak pernah nyeritain yang, apalagi kakak aku yang sebelahan kamar pun anteng-anteng aja, nggak pernah denger yang gimana-gimana gitu. Dia cuma titip pesan itu, pokoknya kalau kamu sampai ngeliat, sampai ketemu, jangan pernah kamu tegur, jangan pernah kamu sapa, atau gak usah kamu lari, mereka nggak akan ganggu kamu. Oke, fine, kata aku, selesai. Jadi dari situ tuh aku pikir, oh ya sudah, karena aku udah terbiasa ngelihat mereka bolak-balik, naik turun gitu ya Kak. Aku pikir ya udahlah, mungkin memang aktivitasnya gitu. Sampai satu waktu aku posisi jam mau tidur seperti biasalah, jam 9-an. Tidur seperti biasa, kebangun lagi. Tapi pada saat itu kebangunnya di jam 12 malam Kak. Jam 12 malam. Sebelum hal itu bener-bener aku lihat sendiri gitu. Namanya orang habis kebangun dari tidur itu kan guling gitu di kasur, untuk tidur lagi tuh susah.
Posisi itu, ini kasur aku, di depannya itu ya jarak sekitar 3 langkah 4 langkah lah Kak. Itu ada 2 lemari seperti kayak gini nih. Nah ini tengahnya space-nya kosong, begini. Iya. Jadi pas aku ngelirik, ngebalik badan, aku lihat yang berdiri di situ. Sosoknya itu. Sosoknya tuh jubahnya hitam, ketutup sampai segini, mukanya hitam, matanya merah nyala. Aduh. Kayak mata darah gitu loh Kak, kayak mata abis ketonjok gitu kan, darah semua ke sini. Terus dia posisinya ngelihat ke aku tuh melotot gitu. Kalau dibilang aku, kalau kata orang Sunda apa ya, dierep-erep gitu, kayaknya nggak mungkin karena posisi aku tuh bukan lagi tidur Kak. Masih sadar ya? Masih sadar gitu. Tapi pada saat itu aku ngelihat ke posisinya dia berdiri itu, ini badan kaku, nggak bisa ngapa-ngapain, untuk teriak juga nggak bisa, udah kayak nggak tahu mesti gimana. Baca-bacaan di dalam hati masih bisa Kak, masih bisa lah dalam hati gitu. Cuma terus mungkin selang 5 menit lah, lama-lama si sosok itu, tapi masih posisi mata dia melototnya tetap ke aku gitu kan, nggak rubah posisi dia, cuma begini doang. Ini sambil berdiri tegak gini, jadi dia begini segini, ini jarak aku di situ. Jadi kita tuh pandang-pandangan banget gitu loh, nggak ada yang dia ngomong sepatah kata pun. Kalau ingat itu merinding. Dia ngelihat situ lurus 5 menit mungkin ada, aku nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kayak tiba-tiba tuh kayak pudar gitu. Lama-lama dia ngilang, tapi nggak yang ngilang sekaligus piar gitu, nggak. Tipis hilang. Dari situ udah merinding segala macam Kak, udah nggak bisa ngomong-ngomong. Baru bisa akhirnya aku bangun, buka pintu, lari aku ke bawah ke kamar mama. Iya. Dari situ aku masuk kamar mama kaget dong. Ngapain lari-lari katanya malam-malam. Nggak mau, aku mau tidur. Selimutin langsung. Sampai pagi aku nggak mau ngomong karena seumur hidup gimana ya Bang, ngelihat yang begitu dalam jarak dekat, kayak yang gimana sih, nggak bisa diceritain lah. Iya. Sedetil itu loh kan. Biasanya orang kalau ngelihat hal-hal yang begitu itu nggak bisa sampai fokus banget. Sementara ini aku fokus sampai aku umur segini pun aku masih ingat bentuknya begitu, matanya yang melotot. Melototnya bukan yang melotot kayak biasa, melotot yang gimana sih, yang gitu tuh, gitu banget gitu gini loh. Nah gitu, tapi dia nggak gerak bola matanya. Terus sampai pagi itu aku sempet kayak orang meriang lah gitu ya Bang. Mungkin kaget ya ngelihat yang begitu. Agak siang tuh, mungkin jam 9-10 lah, karena waktu itu posisi hari Minggu ya di rumah. Iya. Aku bilang kan ke bapak, Pak, terus terang aku bilang gitu, selama ini nih aku tuh ngeliat di rumah ini nih sosok-sosok yang seperti malam aku lihat, kata. Emang kamu lihat apa, kata bapak gitu. Iya. Aku lihat yang pakai jubah hitam, matanya merah, mukanya hitam. Terus kata bapak, dia ganggu kamu? Enggak ganggu, cuma mereka nampakin kalau mereka jalan setiap hari di tangga gitu. Mungkin aku nggak ngerti juga sih kayak apa, memang bapak memang udah tahu apa gimana, dia nggak mau cerita. Bapak cuma bilang selama dia nggak ganggu kamu, nggak usah digubris, nggak usah diapa-apain, katanya gitu. Iya. Udah tuh aku pikir ya udahlah. Tapi sampai berapa hari aku belum berani untuk tidur di atas Kak. Di mana tidurnya waktu itu? Di kamar mama. Kamar mama. Masih belum berani untuk beberapa hari itu. Iya. Seminggu kemudian tuh Kak, kebetulan ada teman-teman kakak main lagi kan. Aku belum berani tidur di atas kan waktu itu, masih tidur di kamar bawah. Akhirnya aku bilang, kalau mau ada yang tidur di kamar aku, tidur aja. Aku bilang gitu kan. Sekitar 5 orang lah teman kakak di teman rumah. Apa nih? Teman sekolah, teman main? Teman main. Karena kan di rumah ada pemancar radio itu kan, sering pada nongkrong di rumah. Kamar aku ditempatin sama temennya kakak, tidur di situ. Terus nggak ada cerita, maksudnya malam itu mereka nggak nyeritain ada apa. Paginya besoknya mereka cerita. Aku nggak ngobrol sama aku sih, mereka semua yang cerita saling sama teman gitu. Cuma aku dengerin posisinya. Yang tadinya aku nggak fokus dengerin mereka cerita, pas ada yang ngomong
semalam yang nyalain keran tempat wudhu siapa, katanya gitu. Lah orang gue tidur, katanya gitu. Tapi itu semalaman keran ngebuka loh, katanya, baru aku matiin di jam 4 subuh, katanya gitu. Teman satunya cerita, lah malam yang narik-narik bantal gue siapa, katanya gitu. Terus kata yang satunya, lo gue gak narik-narik bantal lu, lo ada yang ngerjain gue gitu kan, bercanda-bercandaan begitulah bang. Ngobrol lah tuh satu orang yang tidur di kamar aku tuh. Dia nanya tuh ke aku, Neng, kamu kalau tidur di kamar lampu suka ada yang mainin nggak sih, katanya gitu. Aku bilang enggak, biasa aja. Aku belum ceritain sosok itu loh kak ya. Terus dia bilang, gua semalam tidur di kamar lu, itu lampu udah kayak lampu diskotik, nyala mati, nyala mati, udah dinyalain dimatiin lagi, dinyalain dimatiin lagi. Itu terus aja nggak berhenti sampai akhirnya gue keluar dari kamar karena gue udah nggak tahan untuk nyalain bangunin, nyalain apa, bangun nyalain gitu. Nah, akhirnya dia pindah, katanya dia pindah ke ruang tengah kamar itu, depan kamar itu, ya itulah bantal ditarik-tarik, katanya dia lagi tidur, bantal ditarik-tarik. Bantal tarik-tarik gitu? Iya, dia lagi tidur tuh, misalnya gini kan, gitu. Jadi kan ngebledak begitu kan, lagi tidur. Itu tuh bukan sekali bang. Semalam itu dia hampir 3 kali, makanya dia nyangkanya temen-temennya lagi ngegangguin gitu kan. Nah akhirnya temennya yang dituduh itu ya bilang itu, ya terus itu siapa katanya yang nyalain keran semalaman gak dimatiin, gak ada yang ngaku tuh. Ya ini mereka kan punya pemikirannya mulai tuh ke arah-arah situ karena jadi keinget lagi cerita perempuan yang waktu itu sempat dilihat ternyata bukan aku itu, jangan-jangan yang kayak lagi itu ada yang gangguin, yang perempuan disangkanya aku gitu, ternyata bukan. Udah tuh mereka cuma bahas-bahas iseng-iseng lah ibaratnya, ya kali mungkin setan kali apalah gitu. Nah udah kejadian itu, besoknya aku mulai berani tuh bang tidur di atas karena pikir banyak orang kan, mereka nginep di situ. Nginep. Aku berani tuh tidur di kamar gitu. Maaf ya, Agoy emang rusuh. Lanjut kak, silakan. Setelah aku tidur di kamar, nah malam itu tuh posisi mereka lagi begadang. Aku denger, emang aku juga denger sih bang. Cuma aku emang nggak berani keluar. Jadi saya denger kayak orang nangis, tapi dia bukan nangis yang gitu, nggak gitu ya suaranya. Lebih ke sek-sekan gitu ya? Gitu kan. Gitu ya? Akhirnya aku coba buka jendela tuh bang, tapi nggak ada suaranya jelas banget di depan jendela. Tapi aku nggak mau keluar gitu kan karena takut. Terus temen kakak aku tuh dia ngegedor pintu nanya, Neng kenapa, katanya gitu, mungkin disangkanya aku nangis gitu. Aku bilang, apaan sih, orang nggak ada apa-apa, orang gua nggak kenapa-napa, kamu nangis? Enggak, aku bilang. Ternyata kan berarti dalam pikiran aku, bukan aku doang nih yang denger gitu. Cuma udah nggak berani keluar, maksudnya nggak berani nanya, mau mastiin itu suara apa gitu kan kak. Aku pura-pura nggak denger lah. Terus akhirnya aku tidur biasa. Baru besoknya itu pun malam aku ketemu lagi sama teman-teman, karena aku kan sekolah kan ya besoknya. Malamnya baru aku ngobrol lagi. Kak, aku mau nanya, semalam lu denger apaan? Kok nanya gua kenapa gitu? Lah emang kamu semalam kenapa? Katanya gitu. Aku bilang, justru aku mau nanya, kamu kenapa? Nanya aku kenapa? Karena waktu malam tuh aku kayak ngedenger suara perempuan, bukan nangis, kayak lagi ngerintih gitu, tapi di depan kamar. Barulah dia cerita, ya itu, makanya aku tanya, aku kira kamu. Jadi dia tuh awalnya sama ngedenger ngerintih gitu kak. Karena penasaran dia ketok aku dulu dong, bener nggak itu aku gitu. Ternyata aku bilang kan enggak. Dia bukalah tuh pintu teras kak, ada perempuan duduk di depan kamar aku, tapi dia posisinya ngebelakangin, posisinya setengah duduk tapi begini gitu. Gila, dia lagi begini, rambutnya panjang sepantat lah gitu ya. Gila. Terus dia masih gitu, kayak katanya ngerintih gitu. Terus teman kakakku udah mungkin tegang ya, mau lari nggak bisa, mau ngapa-ngapain nggak bisa, sampai akhirnya mungkin kesadarannya udah ada, dia lari tutup pintu.
Jadi semalam tuh gue lihat perempuan duduk di depan kamar lu lagi ngerintih kayak gitu. Akhirnya dia nanya dong, kamu pernah lihat perempuan itu enggak? Katanya. Emang aku bilang perempuannya pakai baju apa? Dia bilang pakai baju merah. Pakai baju merah? Pakai baju merah. Gila, ngerinya. Jadi aku bilang lagi gini, bukannya yang waktu merah itu yang pernah dilihat sama teman kakak aku yang satunya itu loh bang, yang waktu awal ada perempuan duduk di parabola, itu kan bajunya juga sama merah. Aku bilang, jangan-jangan perempuan yang waktu itu loh, yang waktu itu temen kakak juga lihat ada perempuan duduk di parabola. Tapi dia nggak di parabola, dia duduknya di depan kamar kamu, cuma posisinya dia miring ke sana, posisinya kayak orang yang lagi megang begini sambil begini-begini, katanya gitu. Terus tapi dia ngeganggu apa gimana? Aku bilang gitu. Dia bilang, saya pas ngelihat itu tuh memang jelas banget dia ada di situ duduk. Karena udah takut, udah gimana, akhirnya gue banting pintu. Gue lari ke dalam. Gue nggak berani keluar lagi dari situ. Nah dari situ tuh teman-teman kakakku udah nggak berani lagi bang ke rumah. Oh, yang biasa nongkrong yang itu? Yang biasa nongkrong itu, karena mungkin mereka dari mulut ke mulut cerita. Setiap nongkrong malam pasti ada yang nongol gitu, perempuan itu. Akhirnya aku ya pada waktu itu sempat ngobrol lagi ya, ngumpul lagi gitu. Berapa hari kemudian kita sempat ada ketemuan lagi, tapi mungkin nggak yang sengaja mereka main gitu, emang lagi kebetulan lewat atau apa. Terus aku tanya, yang aku lihat tuh di rumah bukan itu loh. Akhirnya aku ceritakan gitu. Yang aku lihat di rumah itu dia pakai jubah hitam, matanya merah, mukanya hitam. Tapi di antara semua teman-teman kakak tuh nggak ada yang pernah ngelihat itu. Yang mereka lihat cuma sosok perempuan itu aja. Perempuan pakai baju merah itu. Terus akhirnya lama-lama agak nggak nyaman juga ya kak dengan kejadian itu. Sampai pada satu hari tuh ada kejadian di rumah. Jadi mama kan posisinya kamarnya di bawah, di depan gitu kan. Aku bilang, kenapa kok tiap malam mama kayak orang yang nangis gitu ya. Udah berapa hari ini gitu loh bang. Aku tanya kan, besoknya aku tanya, mama kenapa kok kayaknya ngedenger nangis tiap malam. Mama masih belum cerita tuh kak, kenapa. Tuh selama hampir 1 bulan lah, tapi memang tidak tiap hari ya ada kejadian itu. Tapi aku belum tahu inti detail kejadiannya apa waktu itu. Tiba-tiba mama diungsiin dari rumah. Dengan alasan mama butuh istirahat di rumah yang satunya, karena kita ada rumah lagi kan yang satu lagi. Dipindahkanlah di situ. Terus aku tanya sama bapak, aku bilang, mama kenapa harus pindah rumah gitu. Akhirnya bapak kan karena mungkin aku udah sempat cerita masalah aku ngelihat itulah bang. Ceritalah tuh bapak. Jadi mama nih selama sebulan ini nih kayak diganggu hal-hal yang nggak wajar aja. Kenapa kamu sering dengar mama nangis kalau malam? Jadi setiap malam itu mama tuh kayak orang yang dicekek gitu loh bang. Yang bapak lihat tuh mama teriak-teriak, oh nanti ujung-ujungnya nangis gitu tuh. Padahal tangannya sendiri yang ke leher. Cekek begini maksudnya? Iya, satu gitu, dia gini sendiri. Dia sendiri, tangan dia sendiri. Akhirnya sama bapak, tapi kalau disadarin dia nangis. Setelah itu dia nangis, dia bilang, ada yang mau nyekek aku, dia bilang gitu. Jadi kan bapak takutnya itu halusinasi ya bang, apa gimana gitu. Tapi kejadiannya hampir, ya pokoknya selama sebulan itu beberapa kali mama begitu. Akhirnya dipindahkanlah mama ke sana. Karena aku pikir di bawah nggak ada orang lah gitu. Pindahlah aku di kamar bawah bang. Di kamar siapa nih? Kamar mama, ke bawah. 1-2 malam nggak ada kejadian yang aneh. Sampai pada waktu itu malam jam 12-an lah, aku masih ingat itu jam 12. Pintu kamar itu memang sengaja nggak aku rapetin bang, agak sedikit kebuka lah. Tiba-tiba tuh kayak ada bola api, dia nabrak pintu. Bro. Nabrak pintu siapa? Nabrak pintu kamar. Dia masuk ke kamar, bola api itu. Sempat muter di dalam ruangan, tapi setelah itu keluar lagi. Dari situ aku pikir itu apa ya, karena kan mungkin aku nggak ngerti apa itu Banospati atau apa, dulu kan belum begitu paham yang kayak begitu ya.
telu ya kalau kata orang sini. Iya, gitu-gitu karena ya. udah begitu gede aja baru tuh, oh bola api itu banaspati gitu kan. Iya, iya. Itu yang aku nggak habis pikir tuh, kenapa bisa masuk ke dalam kamar terus suaranya tuh kenceng banget. Jadi dia kayak orang nabrak gitu, bung gitu tuh. Dan si pintu tuh bener-bener real brag gitu loh Bang. Kalau memang pintu kena angin pasti kan gitu pelan ya. Kalau ini brag gitu. Jadi muternya tapi pelan. Udah gitu dia pergi lagi, keluar lagi dari kamar itu. Itu sekali-kalinya aku ngeliat di rumah bola api itu, aku kaget Bang. Nggak tahu mau ngapain gitu kan. Ya aneh aja gitu pas ngeliat, antara tegang, takut, mau lari nggak berani ngeliat begitu. Tapi memang porsinya nggak lama, masuk ke dalam itu nggak lama, habis itu pergi lagi. Dari situ aku langsung lari ke atas Bang. Lari, aku bangunin semua kakak aku, ada teman kakak aku juga aku bangunin. Aku teriak-teriak lah. Aku lihat bola api di bawah, aku lihat bola api di bawah gitu. Akhirnya mereka turun ke bawah. Mereka turun, buka pintu ke depan. Gak ada apa-apa loh deh, gak ada apa-apa katanya gitu. Tapi aku jelas banget ini pintu tuh sampai ngebuka kayak begini loh. Dan si bekas apa itu handle-nya itu loh Bang, ke tembok itu sampai bolong, bukan bolong ya sih, kayak cowal gitu pintu. Kan namanya kegebrag gitu kan. Iya. Itu sampai ada bekasnya. Kalau memang itu kena angin nggak mungkin dong sampai sekencang itu, aku bilang gitu. Terus akhirnya udahlah, mungkin nggak apa, kamu lagi ngimpi apa-apa mungkin gitu. Akhirnya aku pindah ke atas Bang. Nggak berani lagi tuh aku tidur di bawah gitu. Terus pas habis kejadian itu paginya tuh Bang, aku bingung kan, karena kan orang tua emang udah nggak ada di rumah kan, karena udah pindah ke rumah yang baru. Mau cerita ke siapa nih, karena kakak aku sendiri nganggapnya itu nggak ada gitu kan. Kamu ngimpi lah atau apa gitu. Tapi kan tetap jadi penasaran gitu, itu apa. Selang beberapa hari akhirnya aku ketemu sama temen kakak tuh Bang. Dia memang agak-agak ngerti dengan hal-hal begitulah. Nah terus ngobrol lah kita tuh waktu itu. Ngobrol di rumah. Sebetulnya tidak membahas masalah yang aneh-aneh. Cuma dia sempat bertanya, Mama kenapa dipindahin? Aku ceritain lah. Jadi mama tuh begini tiap malam ada yang kayak nyekek. Padahal itu tangan mama sendiri yang nyekek, aku bilang gitu. Terus dia bilang, kamu pernah nemu barang-barang yang aneh nggak sih di rumah gitu, atau apa kayak gitu ngelihat sesuatu? Itu waktu pada ngobrol itu tuh memang nggak ada, aku belum pernah nemuin. Tapi tiba-tiba pada saat ngobrol itu nggak sengaja tuh mata aku tuh ngelihat ke pintu masuk Kak. Jadi di atas pintu itu kan ada angin-angin yang bolong-bolong gitu. Ventilasi ya. Ventilasi gitu. Ya. Tiba-tiba aku ngomong, itu apa ya di atas gitu. Terus dia ngelirik ke atas pintu. Samperin lah tuh Kak sama dia. Dan di atas pintu itu tuh di rogoh tuh kan agak-agak dalam gitu kan. Di rogoh tuh ada kain putih. Begitu dibuka di dalamnya ada kulit kijang sekitar seginilah, berapa senti lah itu, 5 sentian mungkin. Terus ada bubuk kayu manis. Ada kayak rempah-rempah begitu. Aku bilang, ini apa? Terus dia tanya, ini kamu baru lihat? Apa kamu udah tahu dari sebelumnya? Aku bilang, enggak sih, baru ngeh tadi aja. Pas kita ngobrol gitu, ngobrolin soal mama, tiba-tiba aku ngeliat itu gitu. Nggak sengaja aja, emang mata aku lagi ke situ gitu. Terus kata dia, ini aku bawa ya katanya. Nanti ngomong ke bapak deh. Kamu nemu begini gitu kan. Terus barang itu dibawa lah sama orang itu kan. Dia umur berapa tuh temannya kakak? Umur 30-an lah Kak. 30 udah ya. Agak tua juga kan mungkin. Selang beberapa hari dari aku pertemuan itu, bapak datang ke rumah. Dia tanya-tanya tuh Kak, masalah aku nemu yang kulit kijang di kain kafanin putih itu. Kamu nemu itu di mana? Aku bilang, aku juga nggak sengaja loh Pak nemu itu, karena pas lagi ngobrol aja mata aku ngelihat ke situ, aku nemu. Ceritain lah sama bapak. Jadi begitu barang itu dibawa Bang, dibawa ke tempatnya dia, katanya mau dibakar. Tapi ternyata sama sekali nggak mempan dibakar itu. Nggak mempan gimana nih? Kan kalau namanya kulit itu kalau dibakar kan pasti hitam
atau kulitnya berudul begitu. Itu enggak, dia masih tetap berbentuk kulit kijang begitu. Jadi waktu dibakar itu awalnya nggak mempan, sampai katanya saya nggak ngerti apa diritualin sama dia, baru akhirnya bisa kebakar. Setelah si kulit itu kebakar, di dalamnya tuh ada kayak tulisan, kayak apa nggak ngerti lah saya, tulisan apa gitu, tapi semu karena udah kena kebakar begitu kan. Barulah cerita bapak, kalau ini katanya ada kiriman atau apa yang akhirnya ngebentuk ke bola api yang aku lihat itu. Makanya untuk sementara mamah diungsiin dulu ke sana gitu. Akhirnya karena sering banget gitu ya aku dengar cerita dari teman-teman kakak aku, sampai pada satu hari tuh pernah aku lihat sendiri tanpa sengaja itu juga. Ini real, aku ketemu sama sosok perempuan yang pakai baju merah itu pun aku tanpa sengaja. Yang selama ini kan aku tahu kan cuma suara, lihat dari jendela, karena yang selama ini ngelihat kan bukan aku gitu ya kak, yang ngelihat kan orang lain. Jadi pada satu waktu tuh aku mau turun ke bawah, posisi di bawah memang karena udah kosong, nggak ada bapak, nggak ada mama kan, semua di atas, di lantai atas. Begitu turun, seperti biasa mereka datang, naik ke atas. Karena aku pikir ya sudahlah mereka udah biasa di situ, aku naik lagi ke atas. Begitu aku naik ke atas, aku kembali ke atas, aku pikir pengen dong, karena saking penasaran, coba deh aku lihat ada nggak sih di atas yang posisi mereka lagi katanya melingkar itu. Tapi nggak ada sosok itu kak. Tapi yang ada ternyata aku lihat sendiri itu di baliknya, karena memang jendelanya nggak pakai tirai, karena kacanya gelap itu, kaca untuk ke ruang depan itu. Yang aku lihat memang perempuan itu lagi ada di situ. Jadi dari situ aku baru yakin memang perempuan itu ada di situ. Perempuan pakai baju merah panjang, rambutnya hitam, tapi dia tetap nggak mau nampakin muka. Untuk dari situ, aku mau samperin, waktu itu sempet punya keberanian untuk disamperin gitu kan. Tapi baru berapa langkah dia udah nggak ada, udah ngilang. Tapi semenjak kejadian itu, akhirnya setiap malam sering kedengeran kayak suara nangis, suara kayak ngerintih, tapi nggak pernah ada sosoknya kayak gimana. Posisi rumah kan memang cuma tinggal aku, kakak aku doang berdua. Kita emang nggak ada di rumah posisinya waktu itu. Aku main, kakak juga main. Kalau teras depan lampu nyala, hanya mungkin kan karena bangunan rumah aku tuh gini, posisinya ini ruang teras, sebelah sini nih taman kolam ikan, tapi lampunya remang. Jadi kalau di luar kan nggak terlalu kelihatan ada orang lagi gimana, lagi duduk apa hanya, tapi tahu lah ibaratnya tidak seterang rumah orang yang depannya terang banget. Memang sengaja dibikin remang-remang begitu karena kan ada taman buat tempat nongkrong gitu loh. Jadi waktu itu ada tukang jualan sempat cerita juga, tukang somai lewat, katanya ada perempuan keluar pakai baju merah. Dia pesen somai, tapi dari pintu dia teriak, "Bang," katanya manggil gitu. "Somai 1." Akhirnya si abangnya, "Ya bentar." Dia bikinin tuh bang 1 porsi. Ditunggu sampai berapa lama karena perempuan itu masuk dulu. Ditunggu sampai lama, orang nggak keluar. Sampai akhirnya ada tetangga yang lagi beli tuh. Lagi beli katanya, "Bang itu somai punya siapa? Nggak ada yang makan." "Ini yang di dalam," katanya manggil tapi belum keluar. Disebutin lah, "Si Mbak Lia bukan?" katanya gitu. Orang dia kan belum pulang dari tadi sama kakaknya pergi. "Enggak loh, tadi ada di dalam." Tetangga aku bilang, "Nggak ada motornya bang. Biasanya kalau ada orang ini pasti ada motor. Sementara motornya dua-duanya nggak ada. Itu aja lampu dalamnya gelap semua, berarti mereka belum pulang. Lah ini siapa yang pesen, yang tadi teriak bang 1 somai, sedangkan dia berdirinya pas di depan pintu gitu." Terus ada beberapa tukang jualan juga sempat cerita juga sih, sempat ngelihat ada yang lagi duduk di depan, tapi ya sosoknya itu yang baju merah itu aja yang sering nampakin itu. Yang untuk yang jubah hitam itu sama sekali nggak ada orang rumah yang lihat selain aku gitu. Jadi aku cerita yang masalah jubah hitam pun
orang nggak percaya apa yang aku lihat gitu Bang. Sampai akhirnya udah berbulan-bulan aku tinggal di situ dengan yang penampakan jubah hitam itu yang aku sudah jadi terbiasa dengan melihat mereka yang aktivitas seperti itu gitu. Cuma karena namanya umur segitu kan akhirnya takut ya Bang. Sering dengar di rumah ini ada apa orang bilangnya mungkin kuntilanak baju merah lah atau apa gitu. Aku sempet tuh waktu bapak datang aku bilang, Pak, aku takut lah tinggal di sini karena aku sering lihat yang begitu, yang pakai jubah itu, ditambah cerita dari teman-teman kakak kalau ada perempuan pakai baju merah. Belum kemarin-kemarin tukang jualan juga ngelihat ada perempuan manggil-manggil gitu. Akhirnya bapak bilang, ya udah itu nanti kita pikirin gimana nanti. Nah, pas abis ngobrol gitu tuh Bang, itu bapak masuk tuh ke dalam. Itu posisi udah masih siang sih ya, maksudnya belum begitu tengah malam, masih jam 9 malaman lah. Emang bapak posisinya mau nginep di situ waktu itu. Jadi katanya, ya emang waktu kejadian itu karena kan di atas, aku nggak berani naik ke atas kan. Kata bapak tuh di atas ada perempuan lewat, posisinya dia lewatnya. Jadi antara pintu teras depan, ini di belakang juga ada pintu lagi untuk ke teras belakang gitu, cuma dia space-nya lebih kecil. Perempuan masuk dari pintu belakang yang atas, dia jalan gini mau arah ke depan, sama bapak dipanggil, hei kamu siapa gitu kan, tapi nggak mau ngelirik Man, tapi jalannya pelan. Terus dipanggil, hei kamu siapa gitu. Selang berapa meter maksudnya berapa langkah dia ngebalik badan. Itu bapak bilang dia ngebalik badan, mukanya hancur, banyak kayak luka begitu Bang. Tapi dia ngeliriknya yang kayak tajam gitu loh, gini. Ngelirik gitu. Ininya mukanya hancur semua. Setelah bapak panggil gitu, bapak udah nggak bisa ngapa-ngapain dong. Cuma diliatin begitu. Terus nggak lama dia pergi lagi perempuan itu. Barulah bapak lari ke bawah. Dan akhirnya dia percaya kalau di rumah itu tuh ada perempuan itu. Dan bapak cerita, ini perempuannya mukanya hancur. Mukanya banyak luka, banyak darah, terus mukanya pucet. Pokoknya intinya bapak bilang perempuan itu memang ada di sini gitu. Setelah itu akhirnya kita ngambil keputusan rumah itu mau dijual Bang. Mau dijual, kita coba tawar-tawarin, tapi susah. Jadi kalau menurut kata kan itu kan bangunan baru ya Bang, baru sekitar berapa tahun ya. Dan posisinya memang di antara satu jejer rumah itu ya bisa dibilang itu rumah paling bagus karena dia tingkat sendiri gitu. Waktu itu kalau saya nggak salah ya untuk biaya renovasi aja sekitar 80 sampai 100 juta. Itu kita tawarin dibuka harga 200 juta Bang. Sampai 1 tahun orang nggak ada yang minat. Penawarannya di angka 80, 70 dengan alasan mereka tampak depannya katanya kusem. Padahal yang kita rasain selama kita tinggal di situ gitu, itu rumah masih bagus banget, cat juga belum ada yang luntur, maksudnya masih taman masih bagus, masih ya namanya rumah baru berapa tahun lah gitu kan, nggak begitu. Tapi yang orang lihat setiap ada orang mau beli ini bilangnya ini rumah surem kalau dilihat dari luar gitu. Akhirnya setelah ditawarkan sampai ada satu pembeli. Itu masih tetangga juga sih, cuma dia agak jauh. Berani beli dengan harga 80 juta. Ibaratnya itu udah rugi banget lah Bang. Gimana dari ngebangun, dari apa aja kan kita udah ngabisin dana banyak gitu. Cuma karena bapak pikir, ya sudahlah, daripada di sini juga kita nggak akan bisa nerusin dengan gangguan-gangguan yang begitu gitu. Terjual lah itu rumah di harga 80 juta tuh. Pindahlah aku ke sana. Tapi kita masih sering main ke situ Bang, karena kan aku punya teman-teman di area situ. Setelah itu terjual, aku pindah, aku main nih satu waktu ke rumah teman di situ. Ditanya lah sama tetangga aku, posisinya dia 2 rumah dari aku lah. Ditanya sama ibunya, gimana kabar mama, keadaan mama gimana, karena yang mereka tahu mama sakit waktu itu dipindahkan ke sana tuh. Mama udah baik-baik aja, mama sehat. Tanya lah dia, kenapa rumahnya dijual murah? Karena kan namanya tetangga itu pasti saling info ya, ini rumah dijual harga segini gitu.
Kenapa rumahnya dijual murah banget? Itu rumah kan bangunnya aja habis berapa juta katanya gitu. Ya akhirnya mau nggak mau aku ceritain dong gitu. Jadi gini Tan, sebetulnya aku nggak mau cerita karena kan takutnya orang mikirnya oh rumahnya begini gitu. Aku ceritain lah. Jadi selama kita tinggal di situ tuh banyak hal-hal yang di luar nalar lah ibaratnya. Akhirnya kan aku udah capek juga sering lihat gitu, lama-lama aku takut, tidur nggak tenang, tiap hari dibayang-bayangin yang begitu terus, diganggu yang kayak gitu terus. Akhirnya kita putusin untuk dijual walaupun harganya murah. Terus tanya tetangga aku, emang yang kamu lihat apa? Ya itu Tan, yang lihat cuma aku doang. Aku lihat sosok jubah hitam, matanya merah, mukanya hitam, dan mereka bukan 1, 2, bisa sampai 5 atau 6 berkelompok gitu. Barulah dia kaget tuh Bang. Tapi dia kayak orang diem dulu gitu. Kamu lihatnya jubah hitam, mukanya hitam, pakai jubahnya panjang. Iya, emang kenapa Tan? Aku juga soalnya di rumah ini ada katanya. Dia datang itu setiap malam dan pergi itu di waktu pagi. Aku bilang, kok sampai ya Tan? Karena posisinya juga di aku begitu. Terus kata dia, kamu ngedenger suara kayak orang ngelangkah kalau setiap malam? Iya sama, kita juga sama ngedenger seperti itu. Cuma posisinya kan karena kita rumah di atas itu dikosongin, jadi kita nggak tahu itu di atas apa. Cuma yang jelas di rumah ini semua pernah lihat kalau sosoknya seperti itu, tapi tidak sebanyak kamu. Hanya 1 atau 2 dia naik ke atas. Terus aku pikir, oh berarti bukan aku doang dong yang diganggu, ada lah berarti bagian tetangga yang diganggu. Udah tuh, main lagi aku lah Bang, ke yang sebelahnya lagi. Jadi posisi itu 3 ngejejer. Rumah aku paling ujung, yang tengah, yang aku tadi obrolin itu yang paling sebelah sini. Aku main ke rumah yang tengah, cuma karena dia posisinya nggak tingkat. Tanya dia punya space belakang kayak taman gitu. Pertanyaannya sama, kenapa rumah dijual dengan harga murah? Seperti biasa aku ceritain lagi begini. Itu dia sampai kaget banget. Kata dia, kok yang kamu lihat sama kayak di belakang rumah saya, katanya gitu. Emang di rumah tante ada apa? Tapi dia nggak masuk ke area dalam. Dia cuma bolak-balik di halaman belakang. Tapi saya nggak tahu mukanya, cuma yang saya lihat orang pakai baju hitam, pakai jubah hitam. Tapi dia cuma bolak-balik aja. Tuh dari situ aku udah bingung tuh Bang. Ini apa memang apa ya kalau disebutnya kata orang jalanan mereka untuk lewat, apa memang penunggu rumah aku sama penunggu rumah yang sebelah itu sama tapi beda apa ya, beda kelompok. Aku pikir gitu. Masih waktu itu masih sempat tanya-tanya juga, makanya misteri lah gitu ya, heran gitu. Sampai setelah rumah itu sudah kejual di tangan pertama, aku dapat cerita lagi ketika aku main lagi ke situ. Rumah itu cuma bertahan 1 tahun, dibeli sama pembeli yang kedua ini, yang pertama ini. Yang aku dengar ceritanya sama, perempuan pakai baju merah. Tapi mereka aktivitasnya sekarang pindah di bawah, di teras depan, yang sering mereka lihat. Sampai mereka pun akhirnya nggak kuat karena sosoknya sering bolak-balik di dalam rumah, malah kadang ngeganggunya katanya lebih parah. Lebih parahnya dalam arti kayak hordeng, digeser-geser gitu. Dijual lagi lah ke tangan kedua. Di tangan kedua pun mereka ngejualnya sama, nggak bisa harga tinggi. Di tangan kedua ini sempet diadain kayak apa ya, kayak pengajian gitulah Bang, karena dia udah tahu dengan cerita-cerita ini rumah seperti itu gitu. Diadain itu katanya sampai beberapa bulan aman, nggak ada kejadian macam-macam. Tapi di bulan mungkin sekitar 6 bulan ya, 6 bulan setelah habis acara ruqyah rumah mereka bilang gitu, nongol lagi tuh Bang, yang jubah hitam itu mereka lihat sama posisinya, berkumpul lagi di atas. Nggak kuat lagi, pindah lagi, diganti ke tangan ketiga. Tangan ketiga hanya bertahan 3 bulan. 3 bulan sampai sekarang, saya nggak tahu itu posisinya dijual apa memang diterbengkalain begitu. Akhirnya rumah itu kosong.
Saya coba, karena saya udah agak dewasa waktu itu, saya coba ngobrol-ngobrol sama orang-orang setempat, sama orang-orang yang udah lama-lama tinggal di situ. Saya tanya, sebetulnya di area depan tuh kenapa, ada apa? Karena waktu rumah saya dijual itu posisinya seperti ini, seperti ini. Dia itu memang agak sesepuh di area kompleks itu ya. Jadi dia cerita, awal mulanya tuh satu jejer rumah bangunan aku sama tetangga-tetangga aku tuh, itu dia kebun ya biasa lah kayak tanah kosong gitu Bang. Ada pohon pisang banyak, dipakai untuk arena bermain anak-anak dulu kayak petak umpet gitu. Ada satu sumur tua banget, dan posisi sumurnya itu pas banget di posisi rumah aku gitu. Posisi rumah aku tuh tempat sumur itu gitu. Dan dulu tuh pernah ada kejadian anak kecil main petak umpet di situ, hilang untuk berapa hari, dan diketemuinya di belakang pohon pisang agak jauh berapa meter dari arah sumur itu. Akhirnya sama orang-orang setempat dibilanglah bahwa area itu tuh jangan dipakai untuk aktivitas, karena katanya sumur itu tuh tempat apa ya, kayak berkumpulnya mereka itu di situ gitu. Akhirnya area itu dikosongin, dan sumur itu tuh sebetulnya tidak boleh ditutup. Jadi memang nggak boleh gitu sumur itu dihilangkan. Tapi nyatanya karena dibangun perumahan, sumur itu ditutup, yang mengakibatkan mungkin penunggu-penunggu di situnya agak kurang terima, akhirnya mengganggu yang menempati sekarang di situ. Ya tapi yang diganggunya hanya posisi 3 rumah itu, karena memang areanya 3 rumah itu gitu. Jadi aku sebetulnya sih bisa ngerasain kayak gitu tuh, sebenarnya aku juga mikir kenapa cuma aku doang ya waktu itu ya Bang yang bisa ngerasain gitu. Jadi ternyata setelah aku ngobrol-ngobrol sama mama tuh, dulu waktu aku kecil tuh memang aku tuh agak sensitif sama hal-hal begitu. Dari mulai misal aku kalau ngelihat kuntilanak di atas pohon, aku bisa teriak-teriak, "Mah, ada orang gila, karena belum paham gitu kan. Sempat ibaratnya mau ditutup supaya jangan bisa lihat-lihat yang begitu lagi ya Bang. Cuma kata orang yang biasanya percuma, karena ini bawaan dari lahir. Kalaupun ditutup nanti dia bisa tiba-tiba kebuka lagi apa gimana gitu. Makanya aku sampai sekarang kalau untuk urusan yang hal-hal yang melihat penampakan gitu, ada sedikit apa ya, rasa keberaniannya udah mulai ada, karena sudah sering ditampakin yang begitu gitu. Itu sih kurang lebih pengalamannya. Nah nih Kak Lia, dari semua kisah pengalaman yang Kak Lia alamin saat di rumah itu, kayak kenapa kakak sama keluarga nggak mutusin buat kayak misalkan datangin ustadz gitu buat ngebersihin rumah itulah, atau acara selamatan gitu? Jadi sempat kepikiran untuk manggil orang pinter ya mungkin bahasanya gitu. Cuma mama tuh orang yang anti dengan bahasanya datang ke paranormal gitu. Terus sempat kita mau ruqyah waktu itu, mau di ruqyah rumah sendiri gitu. Cuma bapak bilang mungkin waktu itu belum begitu percaya dengan di rumah ini seperti itu kejadiannya gitu. Cuma sempat katanya bapak juga datang ke orang pinter, bukan orang pinter ya, ustadz mungkin bahasanya gitu. Cuma dikasih air buat nyiram gitu, tapi dianya nggak datang ke rumah sih. Jadi cuma sebagai perlindungan aja sih kayak gitu. Intinya keluarga kita tuh nggak sempet datangin yang begitu-begitu untuk ngebersihin rumah, karena itu mama nggak terlalu percaya dengan hal-hal begitu gitu. Terus kalau untuk ibu gimana Kak kondisinya setelah pindah dari rumah itu? Apakah masih sama seperti kayak cekik itu kejadiannya? Justru itu setelah baru sehari pindah pun udah nggak ada apa-apa, aman-aman aja justru. Makanya nggak dikembaliin lagi ke rumah itu. Makanya akhirnya rumah itu dijual,
karena kita nggak mau lagi ada di posisi kemarin gitu. Mama sudah ibaratnya bisa istirahat dengan enak di rumah yang baru. Nah kali ya, tadi kan ada nih salah satu pedagang kaki lima yang lewat rumah kakak sempet dapat gangguan. Terus itu pedagang itu sempat lewat lagi ya kak rumah kakak itu? Waktu awal-awal sih udah jarang lewat. Jadi dia muter jalannya. Space area depan rumah, maksudnya satu jajar rumahku sempet mereka berapa bulan nggak lewat situ. Jadi lewatnya muter ke arah gang depan. Jadi ketemunya nanti di ujung sana, baru kita bisa panggil dia. Tapi setelah kesini-sini mungkin sudah terbiasa lagi, masih lewat lagi. Waktu awal-awal aja sih. Terus kan ada nih 2 rumah tetangga Kak Lia ya, sempat dapat gangguan. Nah setelah kakak pindah, itu gimana tuh? Dia tetap tinggal di rumah itu atau pindah juga kak? Kalau yang rumah sebelahnya sudah kosong juga. Tapi kalau yang rumah satunya dia masih ada. Masih tetap di situ karena mereka bilang mereka tidak mengganggu saya dan posisi aktivitasnya juga di atas, dan kebetulan memang ruangan atas mereka tuh nggak dihuni, memang untuk tempat-tempat barang, jadi mereka nggak terganggu. Terus juga dipikirnya ya sudahlah, memang aktivitas mereka di atas, mereka tetap di situ sampai sekarang. Itu pun aku dapat cerita yang sekarang dari tetangga yang itu masih di situ itu. Oke, mungkin cukup sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Kak Lia ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.